Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i. Ikhwati fillah wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca dan menjawab pertanyaan dari saudara kita Alsat Kautsar Ahmad hafizahullah dari Bandung, Jawa Barat. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana caranya agar tidak berpacaran terus? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini pertanyaan yang jujur ya. Karena memang godaan pacaran di zaman kita ini sangat-sangat berat sekali, terutama bagi kawula muda. Berat karena lingkungan sudah terbentuk seperti itu. Di zaman anak masih kecil, apalagi zaman orang tua masih kecil, orang berpacaran itu malu. Punya pacar malu. Di zaman sekarang sebaliknya. Kalau tidak punya pacar malu. Karena pandangan masyarakat sudah berubah. Pandangan orang-orang di zaman ini sudah banyak berubah. Tidak seperti di zaman dulu. Banyak yang menganggap cewek kalau tidak punya pacar itu berarti tidak laku. Sebaliknya juga demikian. Cowok kalau tidak punya pacar berarti tidak laku. Itulah pandangan yang menyebar dan ini tidak bisa kita pungkiri. Memang kenyataannya seperti itu. Makanya kawula muda di zaman ini cobaannya jauh lebih berat. Dan di zaman-zaman mendatang jauh lebih berat lagi. Jemaah, coba kalau kita lihat ya, layar-layar kita, televisi, YouTube, ya, dan yang lainnya. Yang ditampilkan apa? Yang ditampilkan pacaran-pacaran seperti itu. Bagaimana orang tidak terpengaruh? Apalagi anak-anak muda yang mereka masih punya syahwat yang tinggi. Kepribadian mereka juga masih labil. Lingkungan juga seperti itu. Maka ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, menjawab pertanyaan ini menjadi sangat penting. Bagaimana agar kita bisa berhenti dari pacaran? Yang pertama, kita harus meninggalkan lingkungan yang buruk. Kita harus meninggalkan lingkungan yang buruk. Kalau lingkungan yang buruk adalah sekolah, maka tinggalkan sekolah yang buruk itu. Pindah. Pindah ke sekolah lain yang baik. Pindah ke pondok pesantren. Pindah ke ma'had, menghafal Al-Quran. Sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Jauhi teman-teman yang buruk. As-sahib, sahib, sahabat itu akan menggeret. Ar-rajulu ala dini khalili, seseorang itu akan berada di atas agama teman dekatnya. Orang yang teman-temannya atau dekat dengan penjual parfum, dia akan mendapatkan wanginya parfum. Kalau dekatnya ke tungku, ke pandai besi, maka dia akan mendapatkan bau dari
asapnya. Bau tidak sedap. Itulah pengaruh teman yang baik dan pengaruh teman yang buruk. Lingkungan kita sangat berpengaruh, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berhenti dari pacaran, lingkungan kita masih seperti itu, maka akan susah sekali. Maka cari lingkungan yang baik. Ustaz, kalau keluar dari sekolah susah, Ustaz. Baik. Kalau misalnya keluar dari sekolah di tengah-tengah jenjangnya, itu susah. Minimal kita harus mencari komunitas yang mereka semangat untuk menerapkan agama Islam. Misalnya teman-teman yang mengikuti kajian sunnah, biasanya mereka semangat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sibukkan diri untuk mengikuti kajian-kajian ilmiah. Sehingga kita tidak kosong waktunya. Karena kalau kosong waktunya, maka ini akan sangat berat untuk menampik godaan-godaan itu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kalau bisa segera menikah. Kalau bisa segera menikah. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, Rasulullah tidak katakan ya ayyuhan nas, wahai manusia, ya ayyuhal mu'minun, wahai kaum mukminin. Rasulullah tidak katakan seperti itu. Rasulullah khususkan untuk para pemuda. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu untuk menikah, sudah punya kemampuan untuk menikah, dari sisi finansial sudah mampu, dari sisi mental sudah mampu, maka menikahlah. Karena itu lebih bisa menahan pandangan dan itu bisa lebih menjaga kehormatan, menjaga kemaluan, maksudnya kehormatan. Ya, kalau kita tidak berzina, kehormatan kita masih terjaga. Kalau orang sudah melakukan dosa-dosa besar, terutama dosa zina, maka dia akan jatuh kehormatannya. Ya, ini yang kedua. Ya, dengan menikah, maka semua yang kita inginkan dari pacaran sudah terpenuhi, bahkan lebih dari itu. Dan kita waktunya akan semakin berkah. Menikah dengan istri, ada perjuangan untuk hidup, ada perjuangan untuk membiayai anak, ya. Ini ladang pahala. Dan itu tidak akan kita dapatkan ketika kita pacaran. Pacarannya sudah berdosa, usaha berpacaran berdosa, membiayai pacaran berdosa lagi. Nanti ada kecelakaan, naudzubillah min dzalik. Masalah-masalah besar, hati gundah gulana, tidak karuan keadaannya hati. Sebagaimana disebutkan oleh orang-orang yang pernah pacaran. Ya, ini yang kedua ya. Yang ketiga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus menambatkan hati kita kepada Allah. Ini yang sering dilupakan oleh orang-orang. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebab segala sesuatu terjadi adalah Allah. Kita harus gantungkan hati kita kepada Allah. Sibukkan hati kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan berdoa kepada Allah. Kalau godaan itu besar, berdoalah kepada Allah, semoga Allah benar-benar menjadikan kita bisa berhenti dari kebiasaan buruk itu. Kalau Allah sudah berkehendak jamaah, maka kita bisa berubah 180 derajat. Hati ini dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hati anak Adam itu di antara dua jari jemari Allah. Dan Allah membolak-balikkannya
sebagaimana Allah kehendaki. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki hati kita, agar menjadikan hati kita tidak suka kepada kemaksiatan, menjadikan hati kita semakin cinta kepada ketaatan, dan menampakkan ketaatan sebagai sebuah keindahan yang luar biasa dan sebuah kebahagiaan. Ya, dengannya insya Allah kita akan mudah untuk berhenti dari kebiasaan buruk pacaran. Demikian, wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat dan diberkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.